Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembelajaran saya. Untuk bab kali ini kita akan membahas mengenai elastisitas. Pada video ini nanti elastisitas akan saya bagi menjadi dua video. Untuk video pertama saya akan membahas mengenai pegas pada video ini dan akan saya lanjutkan di video berikutnya yaitu membahas mengenai modulus yang atau kekenyalan sebuah bahan. Kita akan berkenalan dulu mengenai apa yang dimaksud dengan elastisitas. Jadi elastisitas merupakan kecenderungan pada suatu benda untuk berubah dalam bentuk, baik ini panjang, lebar, maupun tingginya. Tetapi di sini masanya tetap atau tidak berubah. Hal itu disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya. Kemudian pada saat gaya ditiadakan atau dihilangkan, ya benda tersebut akan kembali ke bentuk seperti semula. Contohnya misalnya kalau kita punya karet gelang. Saat kita tarik karet gelang, ya maka dia akan bertambah panjang. Tetapi saat gaya yang ada di tangan kita lepaskan dari karet gelang, maka karet gelang akan menuju ke bentuk semula. Selain karet gelang, kita juga punya banyak sekali benda yang memang sifatnya elastis. Seperti kulit kita itu juga bersifat elastis. Salah satu benda elastis yang lain ya, itu adalah pegas. Ini nanti yang akan kita bahas. Belajar mengenai pegas, kita tidak akan terlepas dari yang namanya hukum Hooke, di mana hukum Hooke berbunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melampaui batas elastis, di sini ada kata-kata tidak melampaui batas elastis suatu bahan, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Sehingga untuk gaya pegas ini dirumuskan F sama dengan KX dengan ada tanda negatif depan K ya. Kenapa ada tanda negatif di depan K? Karena gaya pegas ya itu akan menghasilkan perubahan panjang yang arahnya berlawanan sehingga terdapat tanda negatif di sini. Kemudian kita akan mengenal beberapa benda ataupun mesin yang memanfaatkan pegas di dalamnya. Nah, ini ada 4 benda ya yang memanfaatkan pegas di dalamnya. Di sini ada motor, ya kalian bisa mengamati ini adalah shock breaker. Kemudian ini penjepit, ya. Terkadang terdapat di penjepit bulu mata atau penjepit rambut, ya. Ini di sini ada pegasnya. Kemudian di sini adalah rumah baterai. Kalau kalian punya remote, punya mainan, pasti ada rumah untuk dudukan baterai. Itu di dalamnya akan terdapat pegas. Pada standar sepeda juga terdapat pegas. Jadi pegas sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu kita akan bahas pegas lebih lanjut. Perhatikan, di sini ada 2 gambar pegas sebelum dan sesudah pegas tersebut mendapatkan gaya atau mendapatkan beban. Ini adalah kondisi pertama, di mana pegas belum mendapatkan perlakuan, belum mendapatkan beban. Dianggap di sini bebannya masih 0. Misal M1 masih 0. Maka pegas masih normal. Dia memiliki panjang X1. Kemudian di posisi kedua, pegas akan diberikan perlakuan dengan menggantung beban sebesar misal ini
M1 ini hanya bisa 10 kilo. Maka secara otomatis panjang pegas akan bertambah. Ini akan menjadi X2. Jika kita membandingkan M1 dengan M2, maka akan besar M2 karena M1 0. Maaf, di sini M2 saya ganti sebentar. Nah, M2 10 kg. Apa yang terjadi? Ya, karena masanya ditambah, bebannya ditambah atau gayanya bertambah, maka pertambahan panjangnya pun akan bertambah. Dan di sini ada selisih antara X1 dan X2. Ini hanya X1 ya. X2-nya lebih panjang lah. Selisih inilah ini yang dinamakan delta X, di mana delta X adalah X2 min X1. Ini kurang lebih ya penjelasan dari hukum Hooke. Kemudian pegas tersebut akan kita rangkai secara seri maupun paralel. Ya, perhatikan dulu rangkaian seri dan paralel yang saya bandingkan di sini. Di sebelah kiri ini adalah rangkaian seri, di sebelah kanan adalah rangkaian paralel. Kalau kalian amati ya, misal kalian punya 4 pegas kembar atau identik. Artinya sama, dia memiliki K yang sama, K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan K4. Yang dua akan saya susun secara seri. Yang dua akan saya susun secara paralel. Kalau dibayangkan dengan susunan ini adalah K1, K2 yang disusun seri, ini K3 dan K4 yang disusun paralel, maka akan kuat yang mana? Secara logika kalau kita akan membayangkan, maka akan kuat yang paralel. Apakah itu benar? Kita akan membuktikannya. Ini ya, dengan susunan paralel, ya pegas tersebut akan menjadi lebih kuat. Apakah benar demikian? Kita akan membuktikannya. Kita akan merunut dulu rumusan untuk rangkaian seri. Perhatikan, untuk rangkaian seri, ya kita gambar secara vertikal seperti ini. F totalnya itu adalah F1 sama dengan F2 sama dengan F3. Artinya F di setiap pegas itu adalah sama. Dan X totalnya merupakan gabungan dari X1, X2, dan X3. Sehingga ya, seper K serinya akan menjadi seper K1 tambah seper K2 tambah seper K3. Kenapa bisa demikian? Nah, kita akan bahas asal muasal kenapa untuk konstanta pegasnya ini mendapatkan rumus yang demikian. Jika X total itu adalah X1 tambah X2 tambah X3, ya. Kalau tadi rumusnya F sama dengan Kx, maka X akan berubah menjadi F per K. Maka X total kita masukkan, kita rubah masing-masing X menjadi F per K. Karena di sini F-nya sama, dianggap sama, ya kita samakan dengan angka 1 misalnya di sini, sehingga ya seper K seri akan sama dengan seper K1. K1 tambah seper K2 tambah seper K3, sehingga kita dapat rumusan untuk mencari konstanta pegas jika pegas tersebut disusun seri. Ini adalah rumusan konstanta pegas jika disusun
seri. Kemudian bagaimana untuk konstanta pegasnya jika disusun secara paralel? Nah, untuk paralel kita dapat rumus F totalnya ini adalah gabungan dari F1, F2, dan F3. Semua F di setiap pegas akan dijumlahkan, tetapi kebalikannya, ini kebalikan dari yang seri tadi. X totalnya ini akan sama di setiap pegas. X1 akan sama dengan X2, akan sama dengan X3. Kenapa? Karena ini ditarik secara bersamaan, maka mereka molornya juga akan sama. Sehingga konstanta pegasnya ini merupakan hasil penjumlahan antara K1, K2, dan K3. Kurang lebih asal persamaan untuk K yang paralel, ya, cara mencarinya sama dengan yang seri tadi. Ya, hasil akhirnya adalah bahwa K untuk paralel itu dijumlahkan untuk setiap K-nya. Ini ya ada salah cetak pada gambarnya, ini adalah K untuk paralel. Oke, jadi kita sudah tahu bagaimana cara mencari konstanta pegas saat pegas tersebut disusun secara seri maupun secara paralel. Kemudian kita akan membahas sebuah soal yang akan membuktikan apakah benar jika pegas dirangkai secara paralel itu jauh lebih kuat. Nah, soalnya berbunyi dua buah pegas dengan konstanta masing-masing 18 Newton dan 18 Newton per meter dan 9 Newton per meter. Hitung konstanta pegas pengganti jika kedua pegas disusun secara seri dan paralel. Kita tulis dulu diketahui K1 sama dengan 18 meter per 18 Newton per meter. Sementara untuk K2 itu adalah 9 Newton per meter. Ditanya yang A itu K pengganti jika disusun seri, yang B adalah K pengganti jika disusun paralel. Jawab. Untuk yang A, karena seri, rumusnya di sini adalah 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. 1/18 ditambah 1/9. Kita akan samakan dulu. Maka di sini dapat 1, di sini dapat 2. 3/18, sehingga K untuk susunan seri adalah 18/3, yaitu 6 Newton per meter. Kita lanjut untuk yang B. Susunan pegas secara paralel memiliki konstanta Kp sama dengan K1 plus K2, yaitu di sini ada 18 ditambah 9. Berarti adalah 27 Newton per meter. Bisa dilihat saat dua pegas dirangkai seri, ya, jika masing-masing 18 dan 9 Newton per meter, maka setelah dirangkai seri, konstanta totalnya malah lebih rendah, yaitu menjadi 6. Lebih kecil dari konstanta penyusunnya. Tetapi saat dirangkai secara paralel, memiliki konstanta yang lebih tinggi. Dari 18 dan 9 menjadi 7. Sementara pada saat seri dari 18 dan 9 menjadi 6. Jadi terbukti jika rangkaian paralel akan menghasilkan konstanta pegas yang lebih besar. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Suatu pegas memiliki suatu pertambahan panjang, kita tulis diketahui seperti biasa. Pertambahan panjang itu berarti delta X sama dengan 0,25 meter.
Sesudah diberikan gaya, bila pada pegas tertulis K-nya itu adalah 400 Newton per meter, berapakah gaya yang dikerjakan pada pegas tersebut? Berarti ditanya F-nya. Kita jawab. F sama dengan min K delta X. Min K-nya 400, delta X-nya adalah 0,25. 0,25 dengan 0,2 hilang, berarti 25 kali 4. Di sini adalah 100 Newton. Ada tanda min karena arahnya berlawanan dengan pertambahan panjang. Lanjut soal berikutnya. 3 pegas identik. Identik itu artinya kembar ya. Di sini memiliki konstanta masing-masing 6 Newton per cm. Dirangkai seperti pada gambar ini ya. Diminta untuk menentukan konstanta pegas pengganti dan gaya yang dibutuhkan agar rangkaian pegas bertambah panjang 10 cm. Jadi kita tulis dulu diket. Diketnya adalah gambar. Ditanya yang A itu adalah K total. Yang B itu adalah F. Jika pertambahan panjang atau delta X-nya adalah 10 cm. Di sini kita tidak akan merubah satuan karena konstanta pegas sudah bersatuan senti dan pertambahan panjang juga sudah bersatuan senti, jadi tidak perlu ada konversi. Kita akan jawab, kita jawabnya di atas ini menyesuaikan gambar. Ya. Kita akan mencari konstanta pegas pengganti. Sementara ini adalah rangkaian campuran. K1 dan K2, kita jawab di sini, K1 dan K2 ini dirangkai secara paralel. Kemudian setelah mereka dirangkai paralel dan diselesaikan, kemudian baru dirangkai seri dengan K3. Jadi ini K paralel plus K3 ini baru dirangkai seri. Jadi kita akan melakukan 2 langkah. Kita selesaikan dulu rangkaian paralel K1 dan K2, baru setelah selesai kita serikan dengan K3. Maka untuk K paralel itu adalah K1 ditambah K2. 6 ditambah 6 sama dengan 12 Newton per cm. Kemudian untuk selanjutnya karena ini sudah dirangkai secara paralel, maka untuk gambarnya sudah berubah menjadi seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan saja. Ini sudah menjadi K paralel, ini K3. Maka ini akan disusun seri, yaitu 1/K seri sama dengan 1/K paralel ditambah 1/K3, yaitu 1/12 tambah 1/6. 1 plus 2. Maka K seri adalah 12/3 atau 4 Newton per cm. Ya, ini adalah jawaban untuk yang A. K totalnya ya berupa rangkaian seri yaitu sebesar 4 Newton per cm. Kemudian untuk yang B, F sama dengan K kali delta X. K-nya K total ini semua rangkaiannya, berarti di sini 4. Delta X-nya adalah 10. Sehingga hasilnya adalah 40 Newton. Selesai untuk soal yang ini. Kita lihat apakah ada soal selanjutnya. Oke. Ya, masih ada soal 1 mengenai pegas.
Pegas A dan B masing-masing memiliki panjang awal 60 cm dan 90 cm. Kemudian ditarik dengan gaya yang sama. Konstanta pegas A adalah 100 Newton per meter dan konstanta pegas B adalah 200 Newton per meter. Berapakah perbandingan pertambahan panjang pegas A dan B? Jadi ini diketahui, kita akan selalu mengerjakan urut ya. Diketahui ada XA ada X1 untuk pegas A yaitu 60, X2 untuk pegas B, X1 juga ya karena ini pertambahan panjang mula-mula. Kemudian ada KA 100 Newton per meter, ada KB 200 Newton per meter. Ditanya perbandingan, berarti ya pertambahan pegas di sini pertambahan panjang pegas itu ada delta X, perbandingan delta X antara A dan B. Jadi delta XA banding delta XB. Jika dianggap di sini gayanya sama, artinya gaya yang diberikan ke A dan B sama. Jika FA, kita jawab dulu ya. Tulis jawab. Maka FA akan sama dengan FB karena ada kata-kata gaya yang sama. Ini adalah min KA delta XA sama dengan min KB delta XB. Kita lanjutkan ke kanan, KA-nya itu 100 kali delta XA. Yang ini 200 kali delta XB. Sehingga delta XA per delta XB sama dengan, kita tukar di sini 200 per 100. Sehingga delta XA banding delta XB adalah 2:1. Soal untuk pegas kita sudah selesaikan. Kita akan lanjut lagi ya. Tambahan di sini adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas dirumuskan bahwa EP sama dengan setengah KX kuadrat. Sekali lagi EP sama dengan setengah KX kuadrat. Di mana untuk energi pegas di sini juga memiliki terkena hukum kekalahan energi mekanik, di mana delta EP ditambah delta EK, energi potensial ditambah energi kinetik sama dengan 0. Ini juga bisa kita balik menjadi delta EP akan sama dengan delta EK. Kita akan coba bahas beberapa soal ya, untuk energi potensial pegas. Pegas dengan konstanta 400 Newton per meter digunakan sebagai pelontar peluru bermasa 10 gram. Hitung kecepatan peluru saat terlontar jika pegas ditekan sejauh 10 cm. Ya, jadi di sini untuk energi potensial pegas kita dirumuskan setengah KX kuadrat. Hanya saja pada pegas tidak terdapat energi kinetik. Energi kinetik itu muncul jika pegas digunakan untuk melontarkan sesuatu atau digunakan untuk membuat suatu benda menjadi bergerak. Maka muncullah energi kinetik. Sehingga di sini kita tulis dulu diketahui konstanta pegas berarti K sama dengan 400 Newton per meter. Kemudian massa peluru M-nya 10 gram, itu berarti 10⁻²2 kilogram.
Kemudian ditekan sejauh, berarti di sini ada delta X sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Nah, ditanyakan adalah kecepatan peluru. Ditanya V. Maka kita jawab di sini, jawab EP pegas sama dengan EK peluru yang terlontar dari pegas tersebut. Untuk EP kita akan tulis setengah KX kuadrat. Untuk EK sama dengan energi kinetik yang lain ya, yaitu setengah MV kuadrat. Di sini setengah kita hilangkan menjadi KX kuadrat sama dengan M. Maka V kuadrat sama dengan KX kuadrat per M. Kita akan coba masukkan angkanya. K-nya 400. Kemudian X-nya 0,1 kuadrat ya. 0,1 kuadrat. M-nya tadi ya 10 min 2. Maka di sini masih V kuadrat, sekali lagi masih V kuadrat 400 ya. 0,1 dikuadratkan berarti 0,02. Maaf 0,01. Nah, di sini 10 pangkat min 2. Ini utang berarti bisa dihilangkan ya. Sehingga di sini V kuadrat tinggal 400. Maka V-nya adalah akar 400. V sama dengan 20 meter per sekon. Jadi peluru yang terlontar dari pegas dengan konstanta 400 Newton per meter dengan massa peluru tersebut 10 gram ya, itu kecepatannya adalah 20 meter per sekon jika pegas ditekan sejauh 10 cm. Ya, kita akan bahas satu lagi ya untuk energi potensial pegas. Satu soal lagi ya. Pegas dengan konstanta 24 Newton per meter digunakan sebagai pelontar peluru secara vertikal. Agar peluru bermassa 100 gram dapat mencapai ketinggian 3 meter, pegas harus dimampatkan sebesar, jadi di sini diketahui, sama kita tulis satu-satu yang diketahui K 24 Newton per meter, kemudian massa 100 gram atau di sini 0,1 kilo hanya 3 meter. Ditanyakan ini ya dimampatkan. Jadi pegas itu bisa dua kejadian, dimampatkan saat dia ditekan atau mulur atau bertambah panjang ketika dia direntangkan. Jadi ada dua, dimampatkan dan direntangkan. Sehingga di sini ditanyanya adalah delta X. Maka kita jawab sama dengan tadi bahwa EP itu akan sama dengan EK. Setengah KX kuadrat akan sama dengan setengah MV kuadrat. Maka E kuadrat sama dengan MV kuadrat per K. Ini kita coret untuk setengahnya ya. Setengahnya dicoret. Kita masukkan dulu. M-nya ada 0,1. V-nya belum, K-nya di sini 24. Nah, kita belum memiliki V, tetapi hanya memiliki H.
kita pakai persamaan gerak biasa ya, bahwa EP sama dengan EK. Ini MGH, ini setengah MV kuadrat. Sehingga V kuadrat ya, ini duanya lari ke sana, M-nya hilang ya, kita M-nya hilang. Kemudian duanya lari ke kiri sehingga menjadi 2GH. Kita bisa pakai ini untuk V kuadratnya. Di sini 2, G-nya 10, hanya diketahui ini adalah 3. Nah, ini kita hilangkan, maka untuk X kuadrat sisanya adalah 2 kali 3, di sini 6 per 24, berarti 1/4, sehingga X adalah akar 1/4, yaitu X sama dengan setengah, satuannya adalah meter. Pembahasan mengenai pegas dan contoh-contohnya sudah saya rasa sudah lengkap. Ini hanya tayangan beberapa macam contoh aplikasi yang berkaitan dengan hukum Hooke ya. Di antaranya seperti mikroskop, kemudian jam yang menggunakan per, ayunan yang bersifat pegas ya. Kemudian ada jam kasa atau kronometer, ada alat pengukur percepatan gravitasi bumi, sambungan tongkat persenalan kendaraan ya, juga alat seperti teleskop. Ya, saya rasa pembahasan mengenai pegas sudah selesai. Untuk pembahasan modulus Young atau modulus elastisitas akan saya lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih.